Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pembahasan tentang hakikat pengorbanan di jalan Allah berupa fisik, walaupun yang utamanya adalah isi. Yaitu Allah Ta'ala berfirman tentang pengorbanan binatang ternak pada waktu ibadah haji. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dagingnya, yaitu daging pengorbanan itu, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, dan tidak pula darahnya, tetapi ketakwaan kamu itulah yang akan sampai atau diterima kepadanya. Demikianlah dia Allah menundukkan mereka, itu binatang ternak itu, untuk kamu, supaya dengannya atau melaluinya kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah Dia berikan kepada kamu. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hakikat pengorbanan pun adalah supaya mengorbankan apa-apa yang paling dicintai selain Allah Ta'ala. Sebab jika selain kepada Allah masih ada benda-benda lain yang juga dicintai seperti kepada Allah Ta'ala, itu pun berupa semacam syirik atau berupa penyembahan. Sebelum ini telah dijelaskan yaitu bagaimana Bani Israel yang karena 400 tahun berada dalam penjajahan, penindasan dinasti Firaun di Mesir, yang juga penyembah patung anak sapi, telah memiliki semacam kecintaan kepada sapi, yaitu sapi betina. Akhirnya ketika walaupun dia telah bersama Nabi Musa berhasil keluar dari Mesir, tetapi ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tur, maka walaupun ada Nabi Harun di situ, akibat Samiri yang ternyata memiliki pikiran yang neko-neko, yang aneh-aneh, dia membuat patung anak sapi dari perhiasan yang dibawanya dan juga dibawa Bani Israel dari Mesir menjadi patung sembahan. Akhirnya kembali Bani Israel menyembah patung, walaupun Nabi Harun berada pada mereka. Jadi betapa penuh hikmahnya mengapa ketika Allah SWT ketika berangkat dari Midian dengan keluarganya melihat satu api, kemudian ternyata itu gambaran ru'ya tentang Allah Ta'ala, bahwa ini aku Allah, lalu bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala, diperlihatkan mujizat tangan, tongkat, lalu diperintahkan untuk pergi kepada Firaun. Nabi Musa karena tahu bagaimana kejamnya Firaun itu, merasa takut. Saya takut karena apalagi mereka punya alasan, saya telah membunuh salah seorang orang Mesir. Akhirnya Nabi Musa menyarankan, tolonglah Harun juga diutus karena dia lebih fasih bersama aku untuk menjadi wazirku. Ya, Harun pun menjadi nabi. Bayangkan. Jadi permintaan Nabi Musa supaya Harun pun menjadi khalifah beliau, menjadi wazir beliau, ada hikmahnya juga. Bayangkan. Ya. Walaupun Bani Israel ditinggalkan hanya 40 hari ke Gunung Tur, dan di situ ternyata ada Nabi Harun, ternyata Bani Israel itu sedemikian degilnya hatinya. 9 mujizat dilihatnya, diperlihatkan oleh Musa di hadapan Firaun. Bahkan mereka melihat sendiri bagaimana Firaun yang gagah perkasa dan bela tentara itu tenggelam di laut. Tapi baru saja ditinggalkan 40 hari, kembali menyembah anak patung anak sapi. Padahal ada Nabi Harun. Nah, atas dasar itulah maka perintah berikutnya kepada Musa, Musa perintahkan kepada mereka untuk menyembelih anak sapi betina. Tapi tadi kan ada kecintaan, ditanya-tanya secara rinci. Bagaimanalah warnanya, bagaimana keadaannya, semuanya rinci. Akhirnya betul-betul merujuk kepada
anak patung sapi betina yang paling dia cintai, yang nyaris menyembahnya. Seperti itulah betapa tujuan pengorbanan itu adalah untuk menghilangkan kecintaan kepada selain Allah. Di antara para nabi Allah itu yang luar biasa pengorbanannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tentang Nabi Ibrahim ini dikatakan bahwa dan ingatlah, jadi wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat perintah oleh Rabb-nya, oleh Allah SWT, lalu semuanya dipenuhinya tanpa tanya, tanpa bu, tanpa tanya apa itu begini, langsung dilaksanakan. Allah berfirman, sesungguhnya ini ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau imam rohani, pemimpin rohani bagi manusia. Inni jailuka linnasi imama. Sesungguhnya dengan perintah pengorbanan itu, aku akan menjadikan engkau imam bagi manusia. Lalu kata Nabi Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah pula imam di antara anak keturunanku juga. Apa jawab Allah? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku tidak berlaku bagi keturunan engkau, yakni keturunan engkau yang zalim. Kalau keturunan engkau yang seperti engkau, maka janji imam ini berlaku bagi mereka. Tetapi walaupun mereka punya nasab dengan engkau, punya hubungan darah dengan engkau, tapi kelakuan mereka, amal-amal mereka, pemahaman mereka tentang tauhid ilahi tidak seperti engkau, janji ini tidak berlaku bagi mereka. Sebaliknya, walaupun mereka itu secara darah tidak punya nasab, ya, tidak punya hubungan darah, tetapi mereka mengikuti keislaman engkau, maka janji ini berlaku bagi mereka. Seperti itulah. Jadi betapa Nabi Ibrahim inilah seorang nabi yang sangat luar biasa kecintaannya kepada Allah Ta'ala, sehingga beliau dikatakan seorang yang hanif. Hanif ini adalah seseorang yang hatinya selalu cenderung kepada Allah Ta'ala, tidak cenderung kepada kemusyrikan. Di sini dikatakan, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan siapakah yang berpaling dari milah? Milah itu bisa agama, juga bisa sikap hidup. Sikap hati dalam hal ini adalah kecenderungan kepada Allah Ta'ala. Ini dikatakan Hanif, Nabi Ibrahim tadi, Hanif. Dan siapakah yang berpaling dari agama Ibrahim selain orang yang berlaku bodoh, yang berlaku tolol atas dirinya, dan sesungguhnya telah kami, yaitu Allah, pilih dia, yaitu Ibrahim, di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat pun ia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Nah, jadi inilah, jadi milah Ibrahim itu artinya bisa agama Ibrahim, bisa juga sikap tauhid Ibrahim yang selalu cenderung condong kepada Allah Ta'ala. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berkata kepadanya, berserah dirilah ia, berkata, aku telah berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Jadi seperti itulah, bahwa aslim itu, Islam itu artinya berserah diri, menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Orang yang sikapnya berserah diri kepada kehendak Allah Ta'ala itu namanya muslim. Kehendak Allah Ta'ala itu adalah hukum.
baik hukum alam yang merupakan hukum sebab akibat maupun hukum rohani yang namanya hukum syariat. Bahwa seorang muslim, seorang Islam itu adalah seseorang yang mentaati kehendak Allah Ta'ala, baik itu berupa hukum alam maupun hukum syariat. Dan syariat yang terakhir dan tersempurna dari proses penyempurnaan syariat dari agama yang awal pun merupakan agama Islam. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah sejak awal pun Islam, yaitu penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Dan sikap penyerahan diri kepada Allah Ta'ala itu dalam bentuk jasmani, berupa suatu ritual secara jasmani, telah mencapai kesempurnaannya dalam bentuk agama Islam. Karena itu dikatakan dalam surah Al-Maidah, dikatakan pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku lengkapkan bagimu nikmatku, dan telah kusukai bagi kamu, yakni umat Islam atau umat manusia Islam sebagai agama bagimu. Jadi Islam, Al-Quran yang merupakan agama yang terakhir dan tersempurna adalah merupakan bukti bahwa seluruh aktivitas kehidupan manusia, berbicara, makan, minum, menikah, bergaul, menjadi pimpinan, menjadi yang dipimpin, dan segala macam telah ditentukan dalam agama Islam berupa memiliki nilai peribadahan. Jadi Islamlah suatu agama, satu-satu agama yang merubah semua aktivitas kehidupan manusia, berubah yang sifatnya alami menjadi bernilai peribadahan. Melalui apa? Melalui petunjuk yang dicontohkan, diperagakan sempurna oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar inilah Allah berfirman di dalam akhir surah Al-Hajj, dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu rukka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah, dan sembahlah Rabb kamu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu memperoleh kebahagiaan. Lalu selanjutnya dikatakan, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dikatakan, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Dikatakan bahwa Dia, Allah, telah memilih kamu dan Dia telah tidak menjadikan kesukaran bagimu dalam urusan agama. Jadi tidak benar. Agama itu bikin susah. Justru agama itu membuat sesuatu yang sifatnya alami menjadi nilai peribadahan. Lalu dikatakan di sini, maka ikutilah agama bapakmu Ibrahim. Ikutilah abikum Ibrahim. Dikatakan millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hada liyakuna rasula sahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dikatakan Dia telah memberi nama kamu muslimin, yaitu orang yang berserah diri dahulu dalam kitab ini, yaitu Al-Quran. Supaya apa? Supaya Rasul itu menjadi saksi atau menjadi penjaga bagi kalian, dan supaya kalian pun yang telah taat kepada Rasul menjadi saksi, menjadi penjaga bagi umat manusia. Karena itulah selanjutnya dikatakan, faqimus salat wa atu zakat wa tasimu billah wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena itu maka dirikanlah salat, ya, dan bayarlah zakat, dan berpeganglah teguh kepada Allah. Dialah pemelihara kamu, maka Dialah sebaik-baik pemelihara dan sebaik-baik penolong. Jadi Nabi Ibrahim itu betul-betul contoh terbaik dari aslim, dari penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Dan agama yang seperti itu namanya agama Islam. Dan agama Islam, kemusliman mencapai puncak kesempurnaan melalui pengutusan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga agama tadi
yang tadinya hanya sebagai sikap dikatakan Islam dan Muslim menjadi suatu nama agama, yaitu namanya Islam, dan penganutnya dikatakan Muslim. Insya Allah masalah ini kita bahas, kita terangkan pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.